Kali ini teman-teman akan mendapatkan informasi terbaru dan terupdate seputar pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan membahas pinjaman online kredit pintar, teman-teman. Jadi ada yang bertanya, apa sih Bang konsekuensi jika kita tidak bisa membayar tagihan di aplikasi kredit pintar? Simak terus videonya, jangan di skip karena akan ada informasi penting terkait pinjaman online kredit pintar. Jadi begini ya teman-teman, selain diuber-uber oleh DC atau debt collector debitur yang tidak bayar tagihan di aplikasi pinjaman online kredit pintar, pasti akan mendapatkan sejumlah resiko lainnya. Biasanya pengguna dari aplikasi pinjaman online kredit pintar yang tidak bayar tagihan khawatir nih teman-teman akan terhadap penagihan DC lapangan atau debt collector. Tapi teman-teman, tahukah teman-teman ternyata ada konsekuensi jika kita tidak membayar tagihan aplikasi kredit pintar, dan tidak hanya terhadap penagihan debt collector saja. Ada sejumlah risiko lain yang harus teman-teman tanggung jika teman-teman nekat tidak membayar di aplikasi pinjaman online kredit pintar. Ya teman-teman, maka dari itu penting untuk teman-teman pahami SOP terkait penagihan pinjaman online kredit pintar agar tidak terjadi pelanggaran. Lantas apa saja sih Bang konsekuensi kita jika kita telat bayar atau nekat gagal bayar di aplikasi pinjaman online kredit pintar? Selain ancaman akan penagihan lapangan dari DC lapangan tentunya, berikut konsekuensi jika teman-teman tidak membayar tagihan di aplikasi pinjaman online kredit pintar. Yang pertama, kredit skor teman-teman di aplikasi kredit pintar itu akan berkurang. Caranya seperti apa teman-teman? Caranya teman-teman nanti bisa lihat ya di ini ya, di skor. Nah teman-teman di sini ada skor pintar ya. Ini saya skor pintarnya 300 teman-teman. Nah itu akan menurun drastis. Yang kedua, akun aplikasi kredit pintar teman-teman itu terancam diblokir karena tidak bayar atau telat bayar tagihan di aplikasi kredit pintar. Selanjutnya, ketika teman-teman itu telat bayar atau gagal bayar selama 90 hari, itu pastinya sebelum jatuh tempo akan dihubungi oleh CS dari kredit pintar, kemudian SMS, telepon, sampai dengan WhatsApp seperti itu ya. Dan ini teman-teman yang menjadi ancaman serius ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi kredit pintar, yaitu terancam di blacklist di lembaga keuangan dan tercatat di daftar hitam, pastinya di layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, dan biasa kita sebut dengan BI checking. Itu data diri teman-teman itu akan jelek dan teman-teman tidak bisa melakukan pinjaman dimanapun itu teman-teman ya. Yang terakhir teman-teman, debt collector tidak segan mendatangi rumah untuk melakukan penagihan lapangannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, sejumlah konsekuensi yang harus teman-teman tanggung saat teman-teman tidak membayar tagihan di aplikasi kredit pintar ataupun telat melunasi cicilan di aplikasi kredit pintar. Oleh sebab itu, pastikan jika teman-teman mampu menyicil tagihan yang ada sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman online. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman yang ingin sharing-sharingnya bisa teman-teman komentar di kolom komentar. Sekian dulu informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.